Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di kelas online spesial Hacking the Unconscious Mind. Menginstal ulang pikiran bawah sadar dengan program apapun yang Anda inginkan. Masih bersama saya, Bayu Haji Prasetyo, di kelas spesial ini. Oke, di video sebelumnya, di video 7, kita udah membahas tentang proses pencernaan informasi yang menjadi aksi, ya. Jadi informasi masuk dari otak kiri ke kanan lalu menjadi tindakan. Tindakan yang berulang menjadi takdir, ya. Takdir itu adalah feedback yang didapatkan dari tindakan, seperti itu, ya. Dan kemarin kita juga tadi kita juga sudah bahas di video sebelumnya. Ada setidaknya ada tiga bagian pikiran manusia, yaitu pikiran sadar, critical area, dan pikiran bawah sadar. Oke, kalau belum jelas atau belum nonton ditonton, ya. Kalau misal belum jelas juga ditonton lagi. Oke, saya sudah menjelaskan cukup jelas, ya. Oke, kita sekarang masuk ke pintu masuk programming pikiran bawah sadar. Oke, jadi informasi-informasi program-program, beliefs, aturan-aturan, value-value yang ada di pikiran bawah sadar kita ini setidaknya masuk melalui 5 pintu masuk programming ini, ya. Jadi yang pertama, otoritas figur, ya. Kita akan bahas yang pertama, yaitu otoritas figur nomor 1. Oke. Salah satu pintu masuk yang paling ampuh, pintu masuk programming ke bawah sadar kita yang paling ampuh, yaitu otoritas figur. Oke, manusia cenderung langsung mempercayai dan tidak mengkritisi setiap perkataan yang keluar dari orang atau lembaga yang memiliki otoritas, ya. Jadi kita ini cenderung langsung percaya dan tidak mengkritisi apa yang disampaikan, apa yang dikatakan oleh orang yang kita anggap memiliki otoritas, ya, yang memiliki wewenang, orang yang ibaratnya levelnya jauh lebih tinggi daripada kita. Oke, dan kita respect terhadapnya. Oke, baik terhadap orang maupun lembaga. Oke, nah, karena kita sudah terlanjur, ya, udah kadung percaya dengan mereka, dengan orang tersebut atau lembaga tersebut, maka apapun yang keluar dari perkataannya, kalimat apapun, cenderung tidak melewati penyaringan melalui critical area ini, ya, critical area ini. Ya, jadi informasi yang masuk itu dari pikiran sadar langsung nembus ke pikiran bawah sadar tanpa ada saringan dari critical area. Oke, dan ini dari otak kiri langsung masuk ke otak kanan tanpa ada proses pengolahan informasi yang logis, ya. Jadi langsung masuk ke otak kanan dan menjadi tindakan. Karena sudah menjadi tindakan dan sudah masuk ke pikiran bawah sadar, nah itu sudah menjadi sebuah program. Oke. Figur otoritas ini ciri-cirinya adalah dia itu kalau misal kita mendengar perkataannya, kita tidak mengkritisi, ya, kita langsung percaya. Nah, dan dia mempunyai otoritas atau kewenangan yang sudah diakui oleh banyak orang, sehingga karena kita ini cenderung untuk selalu melakukan persamaan dengan lingkungan kita karena banyak orang yang sudah mempercayainya, makanya kita secara tidak sadar pun akan tergiring untuk ikut percaya, ya. Jadi ini adalah pintu masuk nomor 1, yaitu otoritas figur. Oke, contohnya siapa? Dokter, katakanlah, ya. Jadi kalau misal nih ada orang yang sakit-sakitan, tiba-tiba misal nih Anda sakit, terus tiba-tiba saya bilang, oh itu karena sering begadang tuh. Kira-kira kalau misalnya ngomong saya Anda percaya nggak? Belum tentu, ya kan. Tapi kalau dokter yang ngomong, nah itu langsung, oh iya dok, siap dok, saya akan ubah pola tidur saya. Nah seperti itu. Jadi orang yang memiliki otoritas figur ini cenderung mudah untuk dipercayai. Oke, oleh karena itu kalau misal omongan Anda pengen digugu, pengen dituruti orang lain, ya, gunakan teknik ini. Jadilah orang yang bisa dipercaya, oke, yang bisa dipercaya dan memiliki kredibilitas, oke. Nah, jadi informasi yang masuk itu sebetulnya netral, ya. Jadi kalau misal ada orang yang bilang bahwa
jangan lihat siapa orang yang ngomong, tapi lihatlah apa pesan yang disampaikan. Nah, itu sebetulnya kalau misal di dunia itu memang kalau di level bijak harusnya seperti itu ya. Tapi kalau misal di keseharian ya apa namanya, it's like sedikit bullshit ya. Karena memang kenyataannya otoritas itu sangat diperlukan. Siapa yang ngomong itu sangat mempengaruhi apakah pesan tersebut bisa masuk atau tidak. Oleh karena itu, public figure harus berhati-hati. Apa yang dia ucapkan, apa yang dia katakan itu bisa langsung ditiru oleh pengikutnya, termasuk guru. Guru pun juga, guru itu kan digugu ya, dipercayai, dituruti. Maka dari itu guru itu harus menyampaikan sesuatu yang baik ya, sehingga bisa diterima oleh muridnya. Sehingga kalau misal, dan harus dihormati oleh muridnya. Oke, kalau tidak dihormati bagaimana bisa apa yang dikatakan guru dilakukan oleh muridnya. Oke, itu. Nomor 1, jalan masuk atau pintu masuk programming pikiran bawah sadar yaitu otoritas figur. Selanjutnya yaitu emosi yang intensif. Oke. Sebelum saya membahas inti dari emosi yang intensif ini, saya pengen tanya kepada Anda. 2 minggu yang lalu, tepatnya 2 minggu yang lalu, Anda pakai pakaian warna apa? Saya tanya nih ya. Anda pakai pakaian warna apa dan apa menu makanan Anda saat itu? Oke, saya beri waktu 5 detik ya. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, masih ingat? Nah, mungkin kemungkinan nggak ingat. Karena apa? Ya karena di sana tidak ada momen spesial ya. Berbeda ceritanya kalau misal jika Anda sudah menikah ya, atau mungkin ya ini contohnya misal sudah menikah ya. Coba diingat-ingat dulu ketika Anda menikah, apa warna pakaian yang Anda kenakan ketika itu. Nah, kalau ini kemungkinan besar Anda akan ingat walaupun bertahun-tahun yang lalu atau kapanpun itu ya, walaupun sudah lama mungkin akan ingat. Karena apa? Kuncinya ya ini tadi, yaitu emosi yang intensif. Oke, manusia ini akan sangat mudah kemasukan program ke bawah sadarnya manakala dia sedang berada di emosi yang intensif. Ya, entah itu senang banget atau sedih banget. Oke, jadi berhati-hatilah ketika Anda sedang senang banget, ya, dan juga ketika sedang sedih banget. Makanya ada yang bilang bahwa jangan membuat janji ketika lagi senang, ya, karena itu pas lagi seneng tuh critical area kita itu lagi nggak aktif ya. Jadi emosi yang intensif ini membuat critical area kita tidak aktif. Oke. Nah, emosi ini kalau dalam bahasa Inggris singkatan dari emotion, artinya energy in motion, energi dalam gerak ya. Jadi memang pada hakikatnya emosi ini adalah sesuatu yang menggerakkan manusia, energi yang menggerakkan manusia untuk melakukan sesuatu. Misal ada orang yang senang atau sayang dengan pasangannya, maka emosi tersebutlah yang akan menggerakkan orang tersebut untuk mencium pasangannya atau memeluk pasangannya. Pun juga sebaliknya, emosi yang misal katakanlah emosi marah, itulah yang menggerakkan seseorang untuk mungkin memukul, ya, menyakiti orang lain. Jadi karena apa? Karena ketika emosi intensif itu muncul, critical area atau pikiran logis ya itu tidak lagi bermain. Kesadaran pun menjadi nihil ya, membaur jadi satu, malah dikuasai oleh emosi. Sehingga apa namanya? Itulah kenapa kesadaran penting untuk kita kuasai ya. Karena kalau jangan sampai kita sebisa mungkin ya, ini usaha sebisa mungkin agar tidak terkendali oleh emosi. Oke? Nah, trauma fobia pun juga karena emosi yang intensif ya. Jadi contohnya nih, sorry, kenapa sih kok bisa terjadi fobia katakanlah, fobia kucing katakanlah. Waktu itu saya pernah ada peserta seminar saya yang fobia kucing minta untuk disembuhkan ya. Jadi kenapa sih bisa terjadi fobia? Karena begini. Ketika itu mungkin saya tanya waktu itu
ada mbak siapa saya lupa ya. Dia fobia kucing, saya tanya, "Kenapa Mbak kok bisa fobia kucing?" "Karena dulu saya pernah dicakar kucing dan saya takut banget." Nah, emosi yang intensif itu, emosi negatif tersebut, emosi takut tersebut akhirnya terasosiasi dengan kejadian atau visualnya kucing, bentuknya kucing secara visual, sehingga suatu ketika dia melihat kucing lagi, akhirnya memori atau emosi negatif yang dulunya terjadi itu terrecall atau terpanggil, sehingga ibaratnya jadi fobia atau trauma tuh, ini kita sedikit membahas itu ya, karena membahas tentang emosi yang intensif. Jadi kenapa bisa terjadi fobia itu karena adanya keterhubungan antara objek, kejadian dan emosi yang intensif ya, sehingga ketika ada suatu pemicu, maka emosi yang intensif ini akan keluar ya, maka terjadilah fobia. Sama seperti kalau misal yang tadi fenomena menikah, masih ingat pakaiannya ketika dikenakan warna apa? Insya Allah masih ingat. Karena apa? Adanya asosiasi atau keterhubungan antara kejadian, objek, dan dengan emosi yang intensif, sehingga ketika muncul pemicunya, maka emosi yang intensif tersebut akan muncul beserta memori-memorinya. Nah, seperti itu. Oke, jadi berhati-hatilah sekali lagi kalau misal Anda sedang berada di emosi yang intensif, dan juga sebaliknya kalau misal Anda lagi ketemu orang yang sedang senang banget atau sedih banget, hati-hati ketika melakukan atau mengucapkan sesuatu kepadanya ya, maka karena itu akan cenderung menjadi sebuah program yang tertanam di dalam pikiran bawah sadarnya. Oke, kalau misal punya anak juga, kalau misal lagi nangis bilang goblok kamu, nah itu sebenarnya sangat bahaya ya. Walaupun saya belum punya anak dan belum nikah ya saat ini ya, sebentar lagi insya Allah nikah. Doakan ya. Maksudnya dari rekaman ini saya belum menikah, ntar lagi nikah. Nah, ini jadi pelajaran juga untuk saya ya. Jadi ketika nanti anak itu nangis ya, sedih, berhati-hatilah ketika mengucapkan sesuatu, karena ini akan berpotensi, apalagi masih kecil, berpotensi menjadi sebuah program yang sangat kuat di pikiran bawah sadarnya, apalagi dari kecil. Nah, sama juga kalau misal pasangan Anda atau teman sahabat Anda itu sedang sedih, berhati-hati kalau ngomong. Oke? Nah, ini pun juga selaras dengan fenomena guru itu akan lebih mudah ingat dengan muridnya yang berada di level titik paling ekstrim. Misalnya kalau guru itu akan ingat dengan murid yang kalau pintar ya pintar banget, kalau nakal ya nakal banget gitu ya. Jadi mereka berdua ini, dua tipe orang ini akan cenderung lebih mudah diingat guru. Misal katakanlah si Bayu ya, pinter banget orangnya, nurut banget, juara terus kelas ya, pasti akan mudah diingat ya. Wah, si Bayu ini pinter, juara kelas terus ya, saya ingat nih. Misal ketemu beberapa tahun kemudian langsung ingat, oh si Bayu ya yang dulu gini, nah kayak gitu. Atau sebaliknya juga, kalau misal ada murid yang sangat bandel sekali maka akan diingat juga bertahun-tahun kemudian, akhirnya ketemu lagi, kamu ya yang dulu gini. Nah, seperti itu. Oke. Guru saya pun juga katanya dulu pernah bandel ya. Dibilangin guru BK kayak gini, kamu nggak akan sukses. Nah, akhirnya ternyata beliau sukses kan. Karena dulu termasuk yang anak paling bandel di sekolahnya, katanya beliau sih seperti itu. Nah, pas ketemu lagi, pas reuni bertahun-tahun kemudian, masih ingat, walah kamu ya Allah, maafkan aku ya, dulu aku bilang kamu gak akan sukses gini. Oh, gak apa-apa. Nah, seperti itu, saya diceritain guru saya seperti itu. Jadi emosi yang intensif ini adalah salah satu pintu masuk programming ke bawah sadar yang sangat dahsyat. Oke, jadi berhati-hatilah terhadap emosi. Yang ketiga yaitu kekuatan repetisi. Oke. Meskipun manusia menolak suatu informasi, namun jika dijejali terus-menerus, informasi akan tertanam juga pada akhirnya. Oke? Nah, ini contohnya klasik ya. Contohnya misal di goa kan banyak batu tuh ya. Nah, batu tersebut tuh bolong-bolong. Karena apa? Karena ketetesan air terus-menerus. Nah, coba bayangkan, padahal batu tuh kurang keras apa?
dilawan oleh air yang sangat lembut. Akhirnya bolong juga. Nah, seperti itulah. Pikiran bawah sadar kita, sekuat-kuatnya critical area yang kita miliki, maka akan tembus juga kalau dijejali informasi terus-menerus. Nah, fenomena ini sama seperti sebuah iklan yang diulang-ulang di media massa, ya, di TV, koran, sosial media, dan lain sebagainya, oke? Dan terus di blow up terus-menerus sehingga masuk ke dalam pikiran bawah sadar kita. Sekarang gini, ada satu pertanyaan untuk Anda. Wanita yang cantik itu yang seperti apa? Kalau misalnya Anda cowok, ya. Oh, wanita yang cantik itu yang putih, yang kulitnya bersih, yang mancung, yang matanya agak lebar kayak gitu ya, yang bibirnya tipis kayak gitu ya. Nah, kira-kira nih, ini sebetulnya makna cantik beneran atau makna cantik ini terframing atau terprogram dari media? Nah, seperti itu. Nah, karena begini, ada kejadian yang menarik ketika dulu Leonardo DiCaprio main ke suatu tempat, suatu lokasi di mana malah dia tuh justru dibilang cowok yang jelek, ya. Justru cowok-cowok yang ganteng ya cowok yang suku di situ yang didatangi oleh Leonardo DiCaprio. Nah, ini adalah sebuah bukti bahwa ketika kita di framing terus-menerus, bukti bahwa sesuatu tuh bisa diprogramkan ke pikiran bawah sadar kita. Ya, buktinya adalah kalau misal kita di framing terus-menerus, dijejali informasi terus-menerus, maka akhirnya pikiran bawah sadar kita tembus juga. Oke, nah ini pun juga sejalan dengan ritual ibadah yang kita lakukan, ya. Kalau saya di Muslim, sholat terus-menerus 5 waktu, ya. Zikir diulangi terus-menerus. Oke, sholat pun juga di dalam sholatnya itu ada rakaat yang diulang-ulang lagi, seperti itu. Nah, setiap tahunnya pun juga ritualnya pun diulang-ulang lagi setiap hari, seperti itu ya. Ini apa sih artinya? Artinya yaitu apa? Meskipun critical area kita ini terblok dengan sangat kuat, tapi kalau misal terus-menerus dijali informasi yang sama terus-menerus, maka akhirnya akan jebol juga. Seperti itu ya. Jadi inilah kekuatan dari repetisi. Contoh lagi di pemasaran. Kalau misalnya saya tanya, pasta gigi Anda ingatnya apa? Itu, oke? Terus tempat terromantis, Paris. Nah, kenapa sih kok bisa Paris? Padahal tempat romantis itu banyak harusnya ya. Kenapa harus Paris? Terus apa benda yang paling romantis yang bisa diberikan kepada pasangan? Terutama cowok diberikan kepada cewek. Apa? Bunga. Nah, kayak gitu. Nah, ini kan sebetulnya produk dari hasil dari kekuatan repetisi yang diulang-ulang terus, di framing oleh media, oke? Dan lain sebagainya. Itulah kenapa the mother of skill is repetition. Ibu dari segala keahlian adalah pengulangan, ya. Jadi hati-hati kalau misal Anda melakukan atau mendapatkan informasi yang sama terus berulang-ulang, berhati-hatilah karena itu cenderung akan menjadi program ke bawah sadar Anda, oke? Nah, ini pun juga saya selalu sampaikan kepada tim saya, ya. Kalau misal lagi meeting, hati-hati kalau mengonsumsi media sosial, oke? Akun-akun nyinyir, akun-akun yang memberikan informasi-informasi yang nggak baik, lebih baik unfollow, ya. Karena apa? Itu tuh sebetulnya programming, ya. Informasi yang masuk terus-menerus melalui panca indera kita, itu akan menjadi cenderung lama-kelamaan akan menjadi program, ya. Jadi panca indera kita ini adalah sistem input informasi atau pintu masuknya informasi, ya. Lalu akan menjadi sebuah kalau misal lolos dari critical area, maka akan menjadi sebuah program di pikiran bawah sadar. Oke? Seperti itu. Oh ya, ada lagi nih. Contoh nih, main programming. Suatu ketika ada sebuah seminar, ya, waktu itu ditanyain kayak gini. Kertas warnanya apa? Putih. Awan warnanya apa? Putih. Warna yang paling bersih? Putih. Terus akhirnya ditanya terus. Ini jawabannya putih. Ini apa? Putih. Putih. Ini apa? Putih. 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 Akhirnya ditanya, sapi minum apa? Susu. Kayak gitu. Sapi minum apa? Susu. Padahal sapi minumnya air. Kayak gitu ya. Ini adalah kekuatan dari repetisi. Oke? Nah, so teman-teman,
hati-hati terhadap kekuatan repetisi ini. Jadi kalau misal ada pepatah nasihat klasik bahwa kalau misal pengen pinter, pengen bisa mendapatkan apa yang kita inginkan, apa yang kita butuhkan, maka konsisten. Nah ini betul ya, nggak ada jalan lain kecuali konsisten. Salah satunya ini ya, termasuk dalam main programming, konsisten lah untuk memasukkan informasi-informasi yang memperkaya peta mental diri kita yang selaras dengan apa yang kita inginkan. Oke, masih ingat kan materi-materi tadi yang peta bukanlah wilayah di bagian presupposisi. Kalau misal lupa, ditonton lagi. Oke, saya cukupkan dulu video yang ke-8 ini, takutnya kepanjangan ya. Selanjutnya kita bahas tentang identifikasi kelompok dan keadaan gelombang otak. Oke, saya akhiri. Kita ketemu di video selanjutnya. See you. Terima kasih.